Sengketa di wilayah maritim tentunya memiliki banyak risiko tinggi. Untuk itu, para prajurit dituntut untuk selalu siap dalam kondisi serta situasi apapun. Kondisi-kondisi seperti inilah yang disimulasikan dalam rangkaian latihan operasi amfibi kali ini. Karena ancaman bisa saja datang dari dalam laut, permukaan laut, bahkan udara. Komandan Satuan Tugas Laut atau Dansat Gasla yang akan memimpin pasukan selama berada di laut. Ia berperan untuk mengantisipasi serta bertanggung jawab atas segala serangan-serangan yang mungkin terjadi dari dalam atau permukaan laut. Berbeda jika terdapat serangan dari udara. Komandan Satuan Tugas Udara atau Dansat Gasutlah yang menjaga para prajurit di KRI dari serangan-serangan udara serta membantu memberikan serangan udara jika diperlukan. Latihan operasi amfibi adalah latihan puncak dari TNI Angkatan Laut dan merupakan latihan yang banyak memerlukan persiapan. Di antaranya yaitu mempersiapkan para prajurit pengawal KRI, kemudian alutsistanya sendiri disiapkan untuk dapat melakukan kegiatan lintas laut maupun sampai dengan pendaratan amfibi nantinya. Selain melakukan latihan kombatan atau perang, penting bagi prajurit untuk mampu memahami hal-hal teknis guna mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Salah satunya jika KRI terkena serangan dan terjadi kebakaran. Maka prajurit harus mampu dengan cepat dan sigap memadamkan api di lokasi-lokasi yang menjadi titik kebakaran. Komunikasi juga menjadi salah satu hal terpenting jika melaksanakan latihan. Prajurit menggunakan bendera untuk berkomunikasi jarak jauh dengan kapal lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah peretasan alat komunikasi oleh musuh. Ketika dalam situasi perang, logistik juga menjadi salah satu faktor yang krusial. Bahan-bahan seperti makanan, minuman, kebutuhan dapur hingga bahan bakar kapal atau alutsista tetap harus terpenuhi. Untuk mengantarkan berbagai logistik itu, pertama, dilakukan dengan cara menembakkan tali pengait ke kapal yang dituju. Kemudian logistik akan dikaitkan kepada tali tersebut. Dan para prajurit akan menarik tali hingga bahan logistik sampai di kapalnya. Tentunya hal ini juga terus dalam pengawasan Dansat Gasla agar logistik dapat tersalurkan dengan aman dari ancaman serangan musuh. Tugas pokok yang saya emban sebagai Komandan Satuan Tugas Laut adalah melindungi dan juga memberikan keamanan kepada badan utama kapal, yaitu kapal-kapal yang akan membawa pasukan pendarat, marinir, dan juga kendaraan-kendaraan tempur yang akan didaratkan di daerah pendaratan nantinya. Jumlah KRI yang sekarang mengikuti kegiatan berjumlah seluruhnya 33 KRI dengan membawa sekitar berbagai macam jenis kendaraan tempur marinir yang akan didaratkan dan juga didukung oleh pesawat udara dan helikopter. Dalam situasi perang, terus bertahan bukanlah sebuah pilihan. Ada kalanya kesempatan untuk berbalik menyerang musuh itu tiba. Karena itu, target yang difokuskan oleh pasukan ketika melakukan penyerangan adalah untuk menenggelamkan kapal musuh. Penenggelaman kapal musuh biasanya bisa dengan menembakkan rudal dan torpedo. Namun pada kali ini, pasukan menggunakan meriam utama untuk membekukan kapal musuh. Kapal yang menjadi target untuk ditenggelamkan adalah ex-KRI Pulau Rempang. Tidak hanya melakukan penyerangan di siang hari, para prajurit juga dituntut untuk mampu melakukan penyerangan di malam hari. Namun,
sasaran tembak yang digunakan pada malam hari berbeda, yakni suar yang ditembakkan ke udara. Suar diibaratkan pesawat-pesawat musuh yang mencoba menyerang pasukan KRI. Skenario latihan adalah di mana bagian dari negara kita direbut oleh pihak asing, namun dengan tekad yang kuat, akhirnya kita mampu untuk melawan dari invasi negara asing dan kita berhasil merebut kembali. Pendaratan amfibi adalah salah satu cara untuk mengembalikan lagi kedaulatan dan merebut kembali daerah atau wilayah NKRI. Dalam latihan ini, diskenariokan KRI-KRI yang turun dihadapkan dengan berbagai macam rintangan, khususnya dalam menghadapi serangan udara. Salah satunya anti-air defense atau latihan serangan anti-udara. Disimulasikan formasi pesawat udara TNI AL Bonanza berusaha menyerang KRI-KRI milik TNI Angkatan Laut. Menghadapi hal itu, KRI ini berusaha melumpuhkan formasi pesawat udara musuh dengan cara menembakkan persenjataan anti pesawat. Simulasi ini bertujuan agar prajurit terbiasa mengoperasikan alutsista yang akan mereka gunakan pada saat perang nanti. Alutsista yang disiapkan tidak hanya KRI atau kapal atas air, namun juga ada pesawat udara, ada CN-235, ada heli, dan juga heli terdiri dari heli serang, heli escort, dan juga heli evakuasi. Tidak hanya KRI, dalam perang yang sesungguhnya, bantuan dari udara juga sangat dibutuhkan. Tentunya hal ini bukan hanya sebagai bala bantuan saja, melainkan juga sebagai bagian pengintai dan pelindung KRI dari serangan-serangan musuh. Pada latihan kali ini, Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut melibatkan 22 unsur pesawat udara dan 2 drone sebagai sasaran tembak pada serial ADEX. Jadi kita melibatkan 13 unsur fixed wing dan 9 unsur rotary wing. Di mana tugas pokoknya kami menyiapkan 3 CN-235 dan 1 Kasa Patmar. Tugas pokoknya melaksanakan operasi patroli udara maritim atau intai strategis. Kemudian 2 unsur Kasa Basic sebagai pesawat udara angkut untuk pasukan pendarat dari tim Yon Amfibi. Kemudian kita menyiapkan 5 heli Panther sebagai heli anti kapal selam, di mana nanti akan bermain pada serial anti submarine warfare atau peperangan anti kapal selam. Kemudian kita menyiapkan juga 2 Bell sebagai heli angkut pasukan pendarat pasukan amfibi. Kemudian 2 heli escort yaitu heli Golko yang kita lengkapi dengan senjata 2 unit GPMG dengan kaliber 762. Mungkin itu yang kita siapkan pada latihan ini. Sebelum seluruh unsur bergerak ke daerah Latung, itu patroli udara maritim kita intensifkan. Kita punya 4 unsur patroli, itu akan kita laksanakan patroli secara bergantian dan sepanjang hari sampai seluruh unsur konvoi atau unsur peperangan amfibi ini sampai di daerah DSA. Salah satu satuan yang memiliki peran penting dalam latihan ini adalah Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut atau Puspenerbal. Puspenerbal sendiri berperan sebagai pengintai hingga pelindung pasukan yang berada di KRI. Seperti Kapten Laut Pelaut Panji Yustiaji, pilot dari Puspenerbal yang bertugas mengintai dan menyerang musuh di udara. Baik, terima kasih. Nama saya Kapten Laut Pelaut Panji Yustiaji. Saya di sini berperan sebagai kapten pilot dari pesawat jenis AS565 MBA Panther, nomor lambung
HS-4210. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pesawat udara Cruise penerbal dalam latihan operasi amfibi kali ini meliputi yang pertama adalah melaksanakan pengintaian udara taktis untuk melindungi konvoi selama bergerak dari pangkalan awal menuju daerah sasaran yang dilaksanakan oleh pesawat fixed wing, MPA maupun pesawat tanpa awak atau unmanned aerial vehicle. Yang kedua adalah mengambil peran dalam peperangan anti kapal selam dan anti kapal permukaan. Yang ketiga adalah melaksanakan misi gerakan dari kapal ke pantai lintas helikopter yang dilaksanakan oleh dua jenis helikopter, yaitu helikopter angkut dan helikopter kawal, sehingga dapat mendeploy pasukan pendarat langsung menuju tempat sasaran secara cepat dan masif. Yang keempat adalah sebagai wahana angkut baik personel maupun material, yang dalam latihan ini adalah menerjunkan pasukan penerjun sebagai tim aju langsung ke daerah musuh. Baik, helikopter yang saya bawa kali ini adalah helikopter jenis AS565 MBA Panther yang memiliki fungsi asasi sebagai helikopter anti kapal selam, di mana helikopter ini dilengkapi dengan dipping sonar yang dapat mendeteksi keberadaan kapal selam yang berada di bawah permukaan air, sekaligus dapat membawa torpedo sebagai senjata untuk menghancurkan kapal selam. Menjaga keadaan fisik dan mental adalah satu hal yang wajib dijaga, terlebih ketika dalam kondisi perang. Tentunya hal ini bertujuan agar prajurit dapat selalu siap siaga dalam keadaan apapun. Selain itu, olahraga bersama juga bertujuan untuk menjaga kebersamaan antar prajurit dan sebagai media pelepas penat selama di kapal. Nah, selamat pagi. Kita di sini baru saja melaksanakan kegiatan olahraga pagi bersama untuk menjaga kesehatan badan, kesegaran jasmani, supaya pada waktu besok kita melaksanakan pendaratan, tubuh kita tetap fit, tubuh kita tetap bugar, kecelakaan-kecelakaan kecil, seleo dan lain-lain dapat terhindari. Karena itu kita selalu berolah fisik, melemaskan kelenturan badan dan sebagainya, supaya badan kita tetap fit dan lain-lain.